Hanya saja rasanya apa yang di-statementkan kurang tepat, Pak Didi. Sangat kurang tepat. Mungkin untuk kawan-kawan yang menggunakan skincare, yang merokok, atau mungkin yang menggunakan handphone baru dan semacamnya, mungkin memiliki kategori yang ekonomi cukup baik. Hola netizen yang tercinta, Deddy Mulyadi menyindir reaksi warga yang banyak mengeluh terkait kenaikan harga beras di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Deddy Mulyadi lantas membandingkan reaksi diam warga ketika harga sejumlah barang seperti skincare hingga rokok naik. Deddy Mulyadi juga menyindir tingkah anomali sejumlah pihak. Misalnya, mereka protes apabila harga beras naik, namun di sisi lain membangun rumah hingga pabrik dengan menggusur tanah persawahan. Dalam keterangannya, Deddy Mulyadi juga menyoroti yang patut dipikirkan rakyat sejatinya bukan hanya persoalan, tapi yang lebih penting adalah persoalan dan cara untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Kalau harga beras naik ribut, dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan pada diem. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Nasi yang terbuat dari beras, tapi tidak pernah menghargai sawah, tidak pernah menghargai petani, tidak pernah menghargai buruh petani. Terus-terusan beras harus murah, tapi tiap hari perumahan dibangun menggusur sawah, pabrik dibangun menggusur sawah, toko dibangun menggusur sawah, seolah-olah sawah tidak penting. Nah, ini pelajaran penting ke depan, bahwa jangan suka meremehkan sawah, karena kalau sawah kehilangan buruh taninya, maka beras akan langka. Kalau beras akan langka, kamu punya apapun di rumah, nggak ada beras, kamu menderita. Ya, dan kalau harga beras naik ribut, dunia serasa mau kiamat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Skincare naik, diam saja. Rokok naik, diam saja. Giliran harga beras naik, ributnya luar biasa. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi yang merupakan wakil rakyat dan punya logika jungkir balik. Lagi-lagi media sosial diramaikan dengan statement Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa ketika skincare dan rokok naik, masyarakat diam saja. Tapi giliran beras naik, ributnya luar biasa. Mungkin bagi Bapak yang duduk di kursi yang empuk dengan AC yang dingin dan material yang berkecukupan, harga beras yang sampai mencapai 16.500 itu biasa saja. Tapi bagi masyarakat Indonesia dengan perekonomian mereka yang menengah ke bawah dengan penghasilan yang pas-pasan dan hari ini digempur dengan harga beras yang sangat mahal, mereka hari ini sengsara. Mereka tercekik dengan harga beras hari ini yang cukup signifikan naik. Skincare dan rokok ini bukan kebutuhan komunal, bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi beras yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan setiap hari mereka harus mengkonsumsi. Skincare dan rokok tidak semua masyarakat Indonesia menggunakannya, tapi ketika beras, setiap masyarakat Indonesia dia memakannya. Kemudian Deddy Mulyadi mengeluarkan statement bagaimana kita harus menghargai buruh tani, kemudian juga jangan sampai sawah digusur untuk pembangunan pabrik, ruko, toko. Saya sangat sependapat dengan apa yang menjadi statement Bapak, sangat sependapat. Tapi yang perlu Bapak ingat adalah, Bapak adalah wakil rakyat. Seharusnya pemerintah dan wakil rakyat membuat regulasi yang sangat ketat terkait bagaimana penggusuran sawah untuk dijadikan pabrik, ruko, dan toko. Dan juga pemerintah dan wakil rakyat harus membuat dan menaikkan perekonomian masyarakat agar masyarakat tidak mau untuk menjual sawahnya. Wakil rakyat dan pemerintah memberikan solusi dan langkah-langkah yang konkret bagaimana cara untuk menanggulangi kenaikan harga beras dan kelangkaan beras. Bukan untuk bluffing dan klarifikasi sana-sini terkait kenaikan dan kelangkaan harga beras. Jangan seperti Deddy Mulyadi. Dulu saya sangat respect dengan konten-konten Bapak yang membantu orang-orang susah, membantu rakyat-rakyat kecil, tulung kado mutuh, nalangkan susahnya, angan kanu poek. Tapi kok hari ini Deddy Mulyadi makin kesini makin kesana ya? Nih, ada lagi berita ya.
Kang Deddy Mulyadi, harga skincare, rokok naik tetap aja dibeli sama masyarakat. Giliran beras naik mah tuh pada ribut serasa mau kiamat. Sebentar ya, tarik napas dulu saya Kang. Ini teh apa saya yang kurang paham atau Kang Deddy yang kepintaran ya? Ini kalau menurut saya mah emak-emak ya Kang ya. Kan Akang kalau skincare ya, make up segala macam itu teh bukan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang harus wajib nih dipenuhi dalam sehari 3 kali. Dan skincare mah nggak seluruh lapisan masyarakat Kang beli. Anak-anak jarang pakai skincare, bapak-bapak jarang pakai skincare, paling ibu-ibu, remaja-remaji atau pemuda-pemudi yang memang penghasilannya juga sudah lumayan ya, sudah menengah ke atas. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya udah kepenuhin. Jadi kebutuhan dasar biologis makan sudah terpenuhi itu, jadi bisa memikirkan skincare ya. Nggak ada orang nggak bela-belain puasa sebulan buat beli skincare, pasti lapar karena itu mah naluri. Nah ini coba Kang lihat yang antri beras khususnya di Jawa Barat itu ya, itu kan banyak emak-emak yang dari kalangan menengah ke bawah, dimana mereka boro-boro mikirin skincare Kang. Yang penting mah beli makan buat keluarganya, buat anaknya ya. Jadi Akang menurut saya mah nggak cocok lah membandingkan skincare dengan beras Kang. Beras itu seluruh lapisan masyarakat kena. Akang juga pasti makan nasi kan. Nah, tapi kalau nggak pakai skincare itu ya nggak bakalan ngefek apa-apalah, paling ada jerawat gitu ya, komedo keluar. Sekarang ada filter Kang, bisa aman dengan pakai filter mama nggak apa-apa ya. Saya juga ada pakai filter aja lah biar terlihat agak glowing mah. Tapi makan mah atuh Kang, walaupun bulan puasa tetap harus makan ya, makan 2 kali paling nggak sahur dan buka. Jadi kayaknya nggak cocok. Nah apalagi rokok ini ya, rokok naik saya mama setuju pisan, rokok mama halin aja naikin biar bapak-bapak tambah sehat ya. Jadi mikirinnya kebutuhan pokok. Salam Kang dari saya. Mohon maaf nih Pak Deddy, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada Pak Deddy. Hanya saja rasanya apa yang di-statementkan kurang tepat Pak Deddy, sangat kurang tepat. Mungkin untuk kawan-kawan yang menggunakan skincare, yang merokok, atau mungkin yang menggunakan handphone baru dan semacamnya, mungkin memiliki kategori yang ekonomi cukup baik. Meskipun dengan kondisi yang ada harus menambah ongkos rumah tangga. Namun rasanya Pak Deddy lupa bahwa kategori masyarakat miskin itu jauh lebih banyak. Jangankan untuk mendapatkan akses beras yang sekarang cukup sulit, dengan harga yang ada saja itu cukup membuat mereka menjerit kawan. Maka rasanya sangat-sangat tidak relevan bila skincare, rokok, handphone baru disamakan dengan beras. Rasanya itu tidak masuk akal dan tidak relevan Pak perumpamaannya, tidak apple to apple. Yang satu adalah kebutuhan pokok, yang satu kebutuhan yang sangat tidak pokok. Karena yang tidak pokok ini kan posisinya sesuaikan dengan kebutuhan, berbeda dengan beras. Jadi rasanya kalau ingin membandingkan harus apple to apple Pak, yang relevan dengan sama-sama kebutuhan pokok dengan yang pokok lagi. Jangan kebutuhan yang tidak pokok disamakan dengan yang pokok. Maka rasanya itu sebuah blunder dan tidak relevan juga Pak perbandingannya Pak. Malah apa yang Bapak sampaikan itu menyakiti masyarakat. Karena masyarakat sedang sensitif, sedang kesulitan mendapatkan beras, apalagi dengan harga yang cukup tinggi. Alangkah lebih baik dan lebih bijak Bapak mencarikan solusi baik untuk masyarakat maupun petani, bukan memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan dengan membuat statement yang akhirnya menyakiti banyak pihak Pak. Terima kasih Pak. Akang Deddy, mohon maaf nih Akang, saya numpang stick. Betul itu kata Kang Deddy, kalau harga skincare naik, orang nggak pada ribut. Harga rokok naik, orang nggak ribut. Saya Kang Deddy, nih ya, saya harga rokok pun dari harganya 7.000 sampai sekarang harga rokok tuh 35.000. Naik saya nggak pernah ribut. Beras naik pun saya nggak pernah teriak-teriak. Kenapa? Karena hasil usaha saya itu lumayan loh. Lumayan hasil pencarian saya itu lumayan, memadai, menyukupi. Makanya saya nggak ribut.
Itu Kang Deddy, orang yang ribut itu, yang demo itu, dia bukan mementingkan dirinya sendiri itu Kang Deddy. Dia itu mementingkan buat rakyat-rakyat yang menengah ke bawah Kang Deddy, yang miskin. Kalau Kang Deddy, oke Kang Deddy, orang berduit, oke lah Kang Deddy nggak ribut, ya kan? Yang nggak punya duit Kang Deddy, yang hidupnya serba kurang. Itu yang dipermasalahkan orang. Harga berasnya naik, jadi yang miskin-miskin tuh nggak bisa beli beras, ya kan? Kalau yang miskin itu nggak bisa beli beras, berarti dia nggak bisa masak. Beras ini itu bahan pokok utama tuh Kang Deddy. Ini Kang Deddy, rokok sempurna ini nih. Saya kalau nggak ada duit, saya bisa nahan rokok. Tapi kalau saya nggak ada beras, saya nggak bisa nahan nggak makan. Saya harus makan. Gitu loh Kang Deddy. Jadi kalau harga beras tuh naik Kang Deddy, kan, yang menjerit rakyat kecil, bukan rakyat menengah ke atas yang menjerit, rakyat kecil gitu. Jadi kan kalau kayak gitu omong Kang Deddy itu kan salah itu. Seharusnya Kang Deddy yang lebih tahu. Kang Deddy itu perwakilan rakyat, DPRD RI itu loh. Seharusnya kayak Kang Deddy itu yang ibarat kata sebagai sponsor kami, sebagai spot kami. Kang Deddy yang berjuang untuk di atas itu. Kalau rakyat kecil, kalau kami sebagai rakyat, ya cuma bisanya bersorak demo, ya kan? Itu pun biar bisa dengerin. Untung-untung ditanggapin. Gitu loh Kang Deddy. Bukannya kami ini bukannya kami nggak mau harga beras itu naik. Kalau harga beras naik itu ya sejahtera itu kan petani kita juga. Itu loh. Kadang beras naik Kang Deddy, beras naik, harga gabah murah, ya kan? Jadi percuma, nggak ada gunanya. Jadi ya gitulah Kang Deddy intinya ya. Oke, assalamualaikum Kang Deddy. Kalau saya ada salah kata, saya minta maaf. Maklum, saya orang yang tidak bersekolah.